Zaskia Gotik merupakan penyanyi dangdut yang nasibnya kini benar-benar berubah. Sebagai artis, wanita cantik yang terkenal dengan goyang itik ini telah memiliki hidup mewah. Padahal dulunya ia hidup serba kekurangan. Bahkan ia harus merelakan putus sekolah karena terkendala ekonomi. Tapi berkat kerja keras pantang menyerah semua itu dapat dilaluinya. Saat masih remaja ia harus pontang-panting membantu keluarga mencari nafkah. Hingga pertemuannya dengan musisi kawakan Endang Raes membuat nasibnya berubah. Ia mendapat tawaran dengan salah satu label musik besar di Indonesia, yakni Nagaswara. Semenjak itu, nama Zaskia terus melejit hingga bisa kaya raya seperti sekarang ini. Melihat Ruben Onsu sekarang yang bergelimang harta serta memiliki banyak bisnis. Siapa sangka dulunya dia adalah seorang petugas kebersihan hotel. Ruben harus bekerja sebagai tukang bersih-bersih hotel selama lebih dari 2 tahun. Pekerjaan ini dilakoni sebab Ruben berasal dari keluarga yang ekonominya pas-pasan. Kehidupan mulai sedikit berubah ketika bergabung bersama Lenong Bocah di stasiun TVRI. Pada tahun 2000-an nama Ruben Onsu perlahan mulai dikenal publik. Hingga kini karirnya di dunia hiburan semakin cemerlang. Kesuksesannya di dunia hiburan tanah air membuatnya memiliki banyak uang. Tak sampai di situ, dengan uang yang ada ia mulai mengembangkan aneka macam bisnis yang berjalan hingga kini. Kehidupan Denny Cagur telah jauh berubah. Bahkan kini ia memiliki mobil mewah dan rumah puluhan miliar. Denny Cagur pun sangat bersyukur, sebab dulunya ia termasuk orang yang sangat susah. Bahkan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, ia harus rela berjualan gorengan. Kehidupannya sedikit mulai berubah ketika bergabung dalam grup lawak Cagur. Bersama dua sahabatnya, yakni Denny dan Wendy Cagur, ia mulai merintis karir di dunia komedi. Hingga akhirnya nama grup Cagur menjadi besar dan ia pun semakin dikenal. Kini Denny semakin sering muncul di layar kaca tanah air. Banyaknya program TV yang ia jalani membuat penghasilannya pun meningkat. Dari penjual gorengan, kini ia berubah menjadi seorang pria yang berpenghasilan 1 miliar per bulan. Sule terlahir dalam keluarga yang terbilang sederhana. Orang tuanya adalah seorang pedagang bakso keliling. Untuk membantu mencukupi kebutuhan keluarga, Sule pun harus rela berdagang jagung rebus keliling. Mempunyai jiwa humor yang tinggi membuat Sule mencoba peruntungan di dunia komedi. Ia pun mengikuti audisi lawak di Jakarta dan berhasil lolos. Seiring bergulirnya waktu, kini Sule termasuk dalam daftar komedian termahal di Indonesia. Penghasilannya dari dunia hiburan tanah air berada di angka miliaran rupiah. Tak heran jika ia memiliki banyak mobil mewah dan rumah super besar seharga miliaran. Charlie Van Houten, atau yang lebih sering disebut Charlie ST12 adalah salah satu musisi ternama Indonesia.
sebelum terkenal dan kaya raya seperti sekarang. Ternyata Charlie lebih sering menghabiskan kehidupan di jalanan sebagai pengamen. Saking susahnya bahkan Charlie mengaku pernah tidak makan nasi selama 2 hari. Kehidupannya berubah ketika grup band ST12 yang ia bentuk mampu bersaing di kancah nasional. Tawaran manggung yang semakin membludak membuat isi kantongnya pun turut membludak. Kini Charlie masih aktif di dunia tarik suara. Selain itu ia juga menjalani beberapa bisnis yang salah satunya adalah bisnis karaoke. Mampu menembus kancah perfilman internasional tentu menjadi prestasi yang luar biasa ya. Apalagi tak semua artis Indonesia mampu melakukan itu. Dan salah satu artis Indonesia yang mampu go internasional adalah Iko Uwais. Tercatat lebih dari 6 judul film Hollywood yang pernah ia bintangi. Dan sudah tentu bayarannya pun lebih tinggi ketimbang bermain di film lokal. Meski telah sukses, namun siapa sangka Iko Uwais dulunya adalah seorang supir. Ia beberapa tahun bekerja sebagai supir di sebuah perusahaan telekomunikasi. Tukul Rianto, atau lebih dikenal dengan sebutan Tukul Arwana adalah seorang pelawak dan pembawa acara. Namanya kini masuk dalam daftar deretan artis berpenghasilan tertinggi di Indonesia. Meski kini kaya raya, ternyata sebenarnya Tukul berasal dari keluarga yang kurang mampu. Semasa remaja ia harus berjuang hidup dengan menjadi supir angkutan umum. Karena kehidupannya tak kunjung berubah, Tukul pun memutuskan merantau ke Jakarta. Singkat cerita, ia melamar kerja di sebuah radio humor di Jakarta. Karena memiliki jiwa humor yang tinggi, Tukul pun diterima bekerja di radio tersebut. Nasib mujur Tukul semakin membaik ketika ia diajak dalam produksi Lenong Rumpi oleh Ramon Papana. Penyanyi dangdut Inul Daratista mengaku jika hidupnya dulu tidak seenak sekarang. Memulai karirnya dari nol, istri Adam Suseno ini pernah merasakan hidup yang begitu susah. Saking susahnya ia sudah terbiasa makan makanan ala kadarnya. Dahulu saat manggung ia hanya dibayar 23.000 saja. Inul mengawali karir di Jawa Timur sebagai penyanyi dangdut dari panggung ke panggung. Tanpa ia ketahui, aksi panggungnya diabadikan dalam sebuah rekaman video. Video ini lantas diperbanyak, dan diedarkan dalam format VCD ke berbagai pelosok daerah. Inilah yang mendorong nama Inul mulai terkenal. Seiring dengan melekatnya julukan Ratu Goyang Ngebor, Inul mulai tampil di banyak tempat. Seketika jadwal manggungnya terisi padat yang berimbas pada pendapatannya. Sejumlah televisi tanah air mulai berebutan untuk menampilkan Inul. Kini kehidupan Inul sudah berubah 180 derajat, ia memiliki rumah mewah seharga 20 miliar. Selain itu Inul juga menggeluti banyak bisnis. Yang diantaranya bisnis karaoke Inul Vista dengan 90 cabang di seluruh Indonesia. Bisnis kecantikan dengan brand Inul Beauty. Serta Inul juga memiliki wahana wisata waterpark di Jawa Timur. Tak sampai di situ, Inul juga terjun di bisnis kuliner dengan produk mie burung dara. Itulah deretan daftar artis Indonesia yang dulunya miskin kini berubah kaya raya. Memiliki banyak keterbatasan bukanlah penghalang untuk menggapai mimpi. Berkat kerja keras dan pantang menyerah, mereka berhasil mengubah nasibnya menjadi jauh lebih baik. Kalimat yang mengatakan hasil tak pernah mengkhianati usaha pun, berhasil mereka buktikan. Nah, bagi kamu yang kini sedang berjuang melawan kerasnya hidup, tetaplah semangat dan pantang menyerah dalam mengarungi hidup. Percayalah kerja keras kamu suatu saat nanti akan terbayar. Dan kamu akan merasakan manisnya hidup dari hasil keringatmu. Dan tentunya jangan lupa berdoa ya. Karena sekeras apapun usaha, tetap ada campur tangan Sang Maha Pencipta di dalamnya.
Cagur.